Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali bersama market di analisa harian kita pada hari ini. Hari Senin, I love Monday. Senin yang sangat luar biasa. Tanggal 15 September tahun 2025. Kita akan masuk lagi, menganalisa lagi, dan akan kami memberikan sedikit informasi buat rekan trader supaya bisa menjadi landasan sebelum rekan trader terjun nanti, buka posisi, membuat analisa untuk trading akan dilakukan oleh rekan trader semua. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin, hari yang penuh dengan semangat. Oleh karena itu kita memulai hari Senin ini, dan seperti biasa setiap hari Senin kita akan mencoba mereview lagi analisa mingguan yang telah kami keluarkan di video sebelumnya. Oleh karena itu tanpa buang waktu, mari kita lihat aja rekan trader untuk review mingguan kami. Ya, sebelum kita masuk dalam satu minggu ini, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika seperti biasa kami masih tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini akan terbang turun ya minimal sampai di 96. Level 96 adalah level yang kemungkinan bisa disentuh untuk indeks dolar Amerika di minggu ini. Sedangkan untuk Euro USD, kami memprediksikan bahwa Euro USD ini punya peluang yang sangat besar untuk bisa naik menembus level 1.80 ya, 1.80 lah ya, 1.8026 maupun 1.18373 merupakan level tertinggi, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa jatuh di 1.16. Sedangkan untuk pound sterling masih dalam tahap penguatan. Analisa kami dia ini akan bisa bergerak hingga level tertinggi di seputaran 1.36540, walaupun peluang pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali jatuh lagi di posisi 1.35070, walaupun sedikit sih sebenarnya ya. Dan untuk gold, prediksi kami gold akan menyentuh level tertinggi melewati 3.700. Kalau memang dia jalan seperti dengan rencana, ya dia akan sampai di 3.739, tapi minimal 3.700 bisa ditembus oleh gold di minggu ini. Dan untuk USD yen Jepang, analisa kami masih tetap menyatakan bahwa masih ada sedikit peluang untuk kembali jatuh lagi, dengan tujuan pelemahannya itu di seputaran 146.513, walaupun peluang untuk naik pun juga, menguat pun juga masih ada di seputaran 148.039. Nah, rekan trader, ini adalah hasil dari pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan memulai minggu yang sangat luar biasa ini. Seperti biasa, kami akan tetap memberikan sedikit tema-tema harian untuk rekan trader semuanya. Dan tema harian kali ini masih tetap seputaran emas. Yang coba saya angkat adalah emas tetap volatil menuju pekan The Fed. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Emas tetap volatil menuju pekan The Fed. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, sesuai di kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat, minggu ini adalah minggu-minggu yang penuh dengan misteri ya. Minggu ceria, hari Senin luar biasa. Minggu yang penuh dengan misteri. Kenapa saya bilang minggu dengan penuh misteri? Karena di minggu ini rekan trader tepat nanti pada hari Kamis dini hari pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, FOMC akan mengeluarkan statement. Dan statement ini memang benar-benar ditunggu-tunggu oleh pasar semuanya. Apakah untuk kali pertama FOMC di rapat kali ini The Fed akan memangkas tingkat suku bunga? Ini yang akan menjadi berita hangat, hot news yang akan ditunggu-tunggu oleh pasar. Karena sekian lama wacana untuk pemangkasan tingkat suku bunga, setiap kali rapat FOMC selalu digaung-gaungkan, tapi di saat itu pun juga Jerome Powell selalu menunda hal tersebut dengan alasan bahwa data belum sampai ke tahap yang bisa dipertimbangkan untuk memangkas tingkat suku bunga. Akan tetapi rekan trader, setelah data-data yang keluar,
pelemahan lapangan kerja, pengangguran semakin banyak, angka tenaga kerja melemah, inflasi yang masih dalam genggaman. Inilah yang membuat pasar sudah bisa melihat bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Banyak yang bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam tahun ini. Dan diprediksikan bahwa nanti pada pertemuan FOMC hari Kamis dini hari nanti itu diumumkan 25 basic point akan terjadi, rekan trader. Artinya 25 basic point akan terjadi, dan kalau saya lihat data terakhir itu udah sebesar 92,2%. Ini menandakan bahwa ya kemungkinan besar akan dipangkas, walaupun ada juga yang menyatakan bahwa ada sekitaran 7% lah. 7,8% menyatakan bahwa 50 basic point pemangkasan jumbo, tapi hanya 7,8. Dari sini rekan trader kita bisa lihat bahwa dengan adanya statement atau stigma atau permasalahan atau ya tendensi yang ada di pasar, kita bisa lihat bahwa memang data-data yang dikeluarkan sudah memungkinkan untuk dipangkas tingkat suku bunga. Dan bagaimanakah pengaruhnya buat emas, rekan trader? Kita lihat, rekan trader, di minggu yang awal ini emas volatil bekerja. Emas volatil bergerak. Rekan trader bisa lihat bagaimana memulai minggu yang sangat luar biasa ini, emas sempat jatuh ke posisi 3.626, walaupun habis itu setelah itu dia naik juga di 3.647,24. Dan dia sedang terkoreksi. Ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Karena memang sekarang ini pasar lagi akan benar-benar menunggu sampai pertemuan FOMC statement dikeluarkan. Oleh karena itu volatil yang terjadi pada emas adalah sesuatu yang wajar. Dan kita akan melihat dampaknya ini dalam beberapa hari ke depan menjelang rapat pertemuan FOMC. Hari ini emas pun juga ya agak bergerak sangat datar karena ditunjang juga dengan kalender ekonomi yang tidak ada secara garis besar, berita besar tidak ada ya rekan trader, sehingga membuat emas berjalan sangat flat rekan trader, volatilnya sangat flat. Tapi harap diperhatikan terutama hari-hari menjelang pemangkasan tingkat suku bunga tersebut, rencana ya, saya tidak bisa bilang pemangkasan tapi rapat pertemuan FOMC. Dan kalau memang sesuai dengan jadwal, artinya emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu saya langsung to the point menyatakan bahwa apabila ini sesuai dengan jadwal, 3.700 adalah langkah posisi yang bisa diperoleh oleh emas di minggu ini. Akan tetapi untuk hari ini rekan trader, secara garis besar emas tetap volatil, naik turun, tapi peluang untuk naik masih ada. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Walaupun juga ada data-data yang menunjang juga rekan trader, seperti masih ada pertemuan antara Amerika dengan Cina yang terjadi di Spanyol kemarin. Pembicaraannya belum sampai ke tahap kesepakatan, masih terjadi perbedaan pandangan yang besar. Inilah yang membuat emas masih punya peluang naik yang lebih tinggi lagi. Belum lagi bagaimana permasalahan perang antara Israel dengan Iran bersatu ya, contohnya seperti kayak gitu, akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan emas ke depan. Oleh karena itu rekan trader, volatil yang terjadi pada emas saat ini adalah sesuatu yang wajar. Rekan trader tetap harus perhatikan terus, lihat terus situasi, karena menjelang pertemuan FOMC, pasar semakin mengerucut dan pasar bisa memperkirakan arah ke depan seperti kayak gimana. Dan apabila itu terjadi dalam hal ini pemangkasan tingkat suku bunga, emas punya peluang untuk mencapai level tertinggi terbaru dalam sejarah di minggu ini. Demikianlah rekan trader tema harian kita. Tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat secara seksama, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika secara garis besar masih punya sedikit peluang. Ya kalau kita lihat di sini peluangnya agak melemah ya, dan memang pelemahan yang terjadi ini sangat wajar rekan trader.
saya bisa bilang bahwa pelemahan masih bisa tetap terjadi, tapi analisa saya pelemahan itu tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya saya beranalisa kalaupun dia melemah ya mungkin sampai level paling terendahnya itu mungkin di sekitaran 97.470 ya. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik pun juga akan selalu ada rekan trader, dan kemungkinan kalau terjadi penguatan, analisa saya dia itu masih bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 97.761. Intinya 97 masih tetap berlaku untuk indeks dolar Amerika hari ini. Dan untuk Euro USD, pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, rekan trader, kalau rekan trader lihat ya secara garis besar dia benar-benar datar, tapi kalau saya bilang ya menurut analisa saya pengaruh untuk naik menguat masih tetap ada di sini. Dan saya bisa bilang bahwa ini kalau saya lihat memang volatil hari ini, tapi peluang penguatan masih ada walaupun tidak besar-besar amat rekan trader ya. Tetap ada walaupun tidak besar-besar amat, tapi saya bisa memprediksikan bahwa dia bisa saja menguat hingga level tertingginya itu di seputaran 1.17505. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa faktor pelemahan masih tetap bisa terjadi dan tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa jatuh hingga level terendah itu di seputaran 1.7128. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, secara garis besar pound sterling dapat efek kejut yang sangat luar biasa dan dia masih punya peluang untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan dia bisa naik hingga 1.36082. Walaupun secara garis besar harap diperhatikan juga bahwa dia pun juga masih bisa peluang jatuh hingga level paling terendah di seputaran 1.35428. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk gold, secara garis besar kalau rekan trader lihat gold pada hari ini dia ya bergerak naik turun. Tendensi yang ada pun juga harian ini dia lebih ke bearish ya, tapi memang tendensinya agak ke bearish rekan trader. Tapi saya cuma mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati bahwa dia memang akan selalu bergerak di antara 3.630 sampai naik ke atas. Tapi saya mau bilang bahwa hati-hati bahwa peluang untuk naik masih tetap terbuka dengan lebar dan dia bisa naik hingga 3.651. Walaupun hati-hati juga bahwa pembalikan arah juga masih tetap bisa saja terjadi dan membuat dia kembali jatuh lagi ke level terendah 3.624. Intinya emas ini sudah berada sampai di level 3.600 saja ya. Dia udah akan bermain bergerak di area situ. Dan untuk USD yang Jepang trader, kita lihat untuk USD yang Jepang, kemungkinan besar USD yang Jepang ini masih akan terus mengalami sedikit pelemahan. Analisa saya dia akan mencoba melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 147.270, walaupun peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa kembali naik lagi ke posisi yang tertinggi di seputaran 147.710. Nah, ini dia. Ini adalah level yang bisa terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, demikianlah untuk teknikal kita, dan saya mencoba kembali lagi buat rekan trader bahwa kalender ekonomi pada prinsipnya hari ini nggak ada sih ya, yang level besarnya nggak ada, cuman kecil-kecil aja. Ini pun juga kecil banget ya. Tadi barusan Cina udah keluarin, ini nanti manufaktur wilayah, pidato Lagarde Presiden Europe Center Bank 18.10 jam 6 sore ya, nanti malam. Jadi harap diperhatikan. Dan rekan trader kalau ada waktu jangan lupa baca artikel kami ya di FX Street, dan jangan lupa juga nanti bisa ada juga akan ada di Investing, akan saya upload lagi dengan judul Pekan Volatil menuju rilis FOMC. Jadi harap diperhatikan ya rekan trader ya. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan bergabung juga dengan Market. Ini adalah website resmi kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semangat terus semangat dan terus semangat. Saya yakin hari ini adalah hari yang penuh dengan berkah buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu
di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.